Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ulandari dan teman saya Jelita. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang masa kejayaan 3 kerajaan besar dan kemundurannya. Yang pertama ada kerajaan Utsmani di Turki, dan yang kedua ada kerajaan Safawi di Persia, dan yang ketiga ada kerajaan Mughal di India. Jadi, saya akan menjelaskan zaman kerajaan 3 besar. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali walaupun tak seperti sebelumnya ataupun klasik setelah perkembangan 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India. 3 kerajaan besar ini memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan dunia. Masing-masing kerajaan memiliki karakteristik dan kejayaan yang unik. Namun, semua kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Jadi, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Utsmani di Turki. Asal-usul berdirinya Turki Utsmani yaitu pada abad ke-13. Sebuah suku Turki yang dipimpin oleh Utsmani I mulai mengembangkan wilayah kekuasaan di Anatolia dengan keberhasilan dalam peperangan dan persekutuan yang kuat. Wilayah kekuasaan mereka berkembang menjadi Kekaisaran Utsmani. Utsmani I dianggap sebagai pendiri kekaisaran ini dan memberikan nama kekeluargaan sebagai nama kekaisaran, yaitu Utsmani. Selanjutnya, masa kejayaan Turki Utsmani. Masa kejayaan Turki Utsmani abad ke-16 dan 17 menjadi masa keemasan bagi Kekaisaran Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa ini, kerajaan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kemajuan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan perkembangan pesat menjadikan kerajaan Utsmani menjadi pusat budaya dan perdagangan yang berpengaruh di dunia. Selanjutnya, kemajuan dan kemunduran Turki Utsmani. Kemajuan Turki Utsmani memiliki beberapa poin penting. Yang pertama ada ekspansi wilayah yang luas, meliputi wilayah Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Yang kedua ada kemajuan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada pusat perdagangan dan budaya yang penting. Dan Turki Utsmani memiliki kemunduran. Dan saya akan membacakan poin penting dari kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama ada pergantian kepentingan yang lemah. Yang kedua ada krisis ekonomi dan inflasi. Yang ketiga ada konflik internal dan perebutan kekuasaan. Yang keempat ada serangan kekuatan asing seperti Australia, Rusia, dan lain-lain. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang kerajaan Utsmani di Turki, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi sendiri berakar dari sebuah tarekat Sufi yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Sufi Al-Din Ardabili pada abad ke-14. Tarekat ini menyebarkan ajaran Syiah dan berhasil membangun pengaruh kuat di Persia. Pada abad ke-16, Ismail, keturunan dari Safi al-Din, berhasil mendirikan kerajaan Safawi dan menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara. Nah, jadi sekarang saya akan membahas tentang masa kejayaan Safawi di Persia. Masa kerajaan Safawi Persia terjadi pada abad ke-16 dan 17 di bawah kepemimpinan Shah Abbas I. Pada masa ini, kerajaan mengalami pemulihan kekuatan militer dan politik, pengembangan perdagangan dan industri. Saat faktor Nasr, seni dan budaya yang kuat, Shah Abbas I berhasil membangun kerajaan yang makmur dan berpengaruh di wilayah Persia dan sekitarnya. Selanjutnya, kemajuan dan kemunduran Safawi di Persia. Kemajuan Safawi di Persia memiliki beberapa poin. Yang pertama, pemulihan kekuatan militer dan politik setelah periode konflik. Dan yang kedua, pengembangan perdagangan dan industri. Ketiga, patronase seni dan budaya, khususnya seni lukis dan arsitektur. Setelah itu ada kemunduran yang memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Dan yang kedua, serangan dari kekuatan asing, Utsmani, Rusia, dan lain-lain. Yang ketiga, krisis ekonomi dan inflasi. Yang keempat, melemahnya kepemimpinan setelah Shah Abbas I. Nah, jadi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal di India. Kehidupan kerajaan Mughal di India berawal dari seorang pangeran Timurid bernama Babur,
keturunan dari penguasa Mongol Timur yang berhasil menaklukkan wilayah Delhi pada awal abad ke-16. Babur membawa budaya dan tradisi Persia ke India, mendirikan kerajaan yang menggabungkan budaya Timur Tengah dengan budaya India. Selanjutnya, masa kejayaan Mughal di India. Kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan 17 di bawah kepemimpinan Akbar yang dikenal dengan kebijakan toleransi, beragama, dan reformasi sosial. Pada masa ini, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang luas di India, mengalami kemajuan seni, arsitektur, dan budaya, serta memiliki sistem administrasi yang efisien. Kemajuan dan kemunduran Mughal di India. Kemajuan Mughal di India memiliki beberapa poin. Yang pertama, penaklukan wilayah yang luas di India, dan yang kedua, kemajuan seni, arsitektur, dan budaya. Yang ketiga, pengembangan sistem administrasi yang efisien, dan keempat, toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeda. Kemunduran Mughal di India memiliki beberapa poin. Yang pertama, pergantian kepemimpinan yang lemah. Yang kedua, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Dan yang ketiga, serangan dari kekuatan asing, Inggris, dan lain-lain. Yang keempat, krisis ekonomi dan inflasi. Nah, jadi tadi saya dan teman saya telah menjelaskan tentang kejayaan dan kemunduran tiga kerajaan besar. Sekarang saya akan membacakan tentang faktor-faktor umum kemunduran. Faktor-faktor umum kemunduran memiliki beberapa poin. Yang pertama, penggantian kepemimpinan yang lemah. Yang kedua, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Yang ketiga, krisis ekonomi dan inflasi. Yang keempat, serangan dari kekuatan asing. Yang kelima, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, dampak kemunduran dari tiga kerajaan. Dampak kemunduran dari tiga kerajaan memiliki beberapa poin. Yang pertama, melemahnya kekuatan militer dan politik. Yang kedua, kemerosotan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, hilangnya pusat-pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Yang keempat, pengaruh terhadap peradaban Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.